Tuhan, shalom Bapak Ibu, tetap semangat pagi hari ini. Saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat dukungan teman-teman RIM. Tadi malam rombongan RIM terbanyak. Tepuk tangan. Thank you buat kehadirannya. Saya lihat Om Hin, Tante Grace. Terus kemudian Pak Gembugem, terima kasih buat supportnya. Pak Gembugem kalau dari Surabaya tuh biasanya Pak Gembugem. Kepanjangan kalau gembala Pak Gembugem paling enak. Bukan Bogem. Terus saya melihat teman-teman semuanya, Pak Cermin juga datang. Thank you so much. Saya melihat anak-anak youth luar biasa. Tadi malam sehabis kita menyembah, kalau saudara ingat ada banyak kesaksian luar biasa tadi malam. Bahwa sebelum acara itu kami ada banyak pendoa yang saya sebar di Indonesia. Saya mengajak mereka untuk berdoa, mencari pimpinan Tuhan untuk suara Tuhan. Lalu kemarin itu ada satu yang seorang anak muda yang disebut. Setelah kebaktian selesai, seorang wanita menemuin saya. Ternyata dia punya teman baiknya ini punya anak, namanya itu. Dan anak ini adalah seperti anaknya sendiri. 2 minggu yang lalu, saya cerita sama dia, teman saya dari New Zealand dan Surabaya, ada 2 orang yang mendapatkan sesuatu bahwa ada seseorang yang anak muda yang mencoba untuk bunuh diri. Terus kemudian pesan itu disampaikan. Dan ternyata saudara, anak muda ini 2 minggu yang lalu mencoba untuk bunuh diri. Dan apa yang Tuhan kasih benar-benar sampai mama angkatnya ini nangis. Dan dia kemarin minta kopian dari surat itu. Nah yang lucunya, yang dapat suara Tuhan dari New Zealand sama Surabaya, anak muda ini ada di South Africa. Saudara bisa bayangkan transit berapa negara itu ya. Bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil ya. Tuhan itu kalau memperkenalkan cinta dan kepeduliannya dimanapun bisa dikejar. Kemarin juga ada seorang yang menghampiri saya. Terus dia cerita, dia sambil nangis cerita bahwa dia punya bisnis sedang mengalami masalah besar. Dan dia masuk dalam doa puasa dan puasanya tuh selesai hari Kamis yang lalu. Lalu dia itu ngomong begini sama Tuhan, waktu saya baca ada acara ini, saya memutuskan untuk datang dan dia bilang begini, Lord please speak to me, say something, why, kenapa semua ini terjadi, kenapa kok seperti bertubi-tubi begini. Lalu dia terima surat itu dan dia kasih lihat buat saya, dia bacakan buat saya, surat itu bilang begini, aku tahu bahwa engkau selama ini menanyakan kenapa semua ini terjadi. Dan dia merasa seperti goosebumps saudara, seperti kayak diincer sama Tuhan gitu ya kan. Jadi ada banyak sekali kesaksian, terus ada orang-orang yang menemuin saya, mereka langsung enggak tahan, nunggu suratnya baca di rumah enggak tahan, langsung baca di situ. Dan mereka menemukan bahwa seperti spot on the, apa yang mereka alamin gitu ya. Jadi terima kasih semuanya buat dukungan teman-teman RIM, karena teman-teman RIM yang banyak support juga. Thank you, sekali lagi tepuk tangan buat RIM yang luar biasa ya. Dahsyat. Nah itu pesan sponsor Pak. Belum khotbahnya. Saya mau khotbah dari Efesus pasal 1 Bapak Ibu. Efesus pasal 1. Sebelum saya membagikan firman ini, saya pengen cerita tentang sebuah ilustrasi. Sebetulnya ini ilustrasi udah klasik banget, udah lama. Tapi saya berharap dengan ilustrasi ini bisa memberikan gambaran tentang the power of resurrection, kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan. Seperti saya bilang bahwa seharusnya perayaan terbesar bagi orang Kristen itu bukan Natal, tapi Paskah. Tetapi sayangnya kita merayakan Natal lebih meriah daripada Paskah. Ya kan, saudara, kalau Paskah kan nggak ada ya. Kalau di Indonesia kalau Natal meriah semua, lampu-lampu, tulisan Merry Christmas. Tetapi waktu Natal nggak ada tulisan-tulisan atau lampu meriah tulisannya Happy Passover, itu nggak ada. Kalau saudara dan saya mulai mengerti ini, saya mengerti ini beberapa
tahun belakangan ini, dan itu membuat saya berubah. Dan saya semakin mengerti bahwa kita ini sebetulnya orang-orang Kristen tuh sakti loh. Kok nggak happy ya? Saudara seneng nggak lihat film superhero? Nggak suka ya? Kayak Spider-Man, apalagi Iron Man, Wonder Woman. Kalau saudara dikasih kesempatan Tuhan jadi superhero, saudara milih apa? Wonder Woman, oke. Wonder Woman. Kenapa Wonder Woman, Bu Nia? Saya pernah mikir jelek loh, dulu kan ada film Invisible Man loh. Aku pengen jadi gitu loh. Terus apa, pikirannya negatif melulu. Gue tak masuk ke bank invisible, tak colongin semua. Pikiran kriminal ini. itu pikiran saya kalau mau jadi superhero, saya disuruh milih, saya enggak mau jadi Spider-Man ah. Capek bersihin sawang-sawangnya ya. Iya, saya pikir nggak enak lah. Saya pikir enak Invisible Man itu nggak kelihatan ya. Betul ya, nanti kalau ada ketemu orang nggak suka tinggal menghilang. Kok pikirannya gitu ya. Padahal kalau saudara ngerti kuasa kebangkitan, saudara sama saya itu super loh. Nggak bahagia kan saudara? Saya mau kasih ilustrasi satu cerita ya. Mungkin ada yang pernah dengar ilustrasi ini, saya sudah sering pakai, tapi mudah-mudahan kalau ada yang belum jadi bisa mendengar ini. Ada satu petani dari Eropa, dengar-dengarnya ini kisah nyata, tapi masalah kisah nyata atau enggak masalah. Ada seorang petani dari Eropa, petani sederhana, tapi dia punya satu kerinduan bahwa dia punya anak tunggal itu suatu saat akan menjadi orang sukses. Nah lalu dia dengan sekuat tenaga mengumpulkan uang, akhirnya dia berhasil untuk mengirimkan anaknya untuk mengubah nasib ke Amerika, ke negara impian. Bertahun-tahun yang lalu Amerika kan selalu menjadi negara impian kan ya. Banyak orang mikir untuk hijrah ke sana. Nah waktu itu belum ada pesawat saudara. Jadi dia kumpulkan dana, akhirnya anaknya berangkat ke Amerika. Beberapa tahun berlalu, anaknya mengirimkan satu kabar gembira. Dia bilang, "Papa, Mama, saya sudah berhasil di Amerika, saya sudah juga bisa beli rumah. Ini saya kasih tiket buat Papa sama Mama, cepat susul saya. Dan saya kasih uang saku, barangkali dalam perjalanan Papa dan Mama kepengen jajan. Please, saya tidak sabar ingin segera kita kumpul bersama-sama kembali, saya sudah berhasil di sini." Wah, Papa dan Mamanya so excited. Lalu mereka siap-siap, mereka menjual apa yang ada, siap-siap meninggalkan Eropa untuk menyusul anaknya yang berhasil di Amerika. Karena tidak pernah ngerti bagaimana perjalanan selama di kapal, jadi dia berpikir begini, waduh perjalanan bisa 2-3 minggu, lebih baik aku tak siap-siap. Gimana kalau dalam perjalanan aku kan butuh makan, memang anakku kasih uang saku, tapi kasihan dia udah kerja keras. Tidak apa-apa deh, aku tak tahan menderita dulu, yang penting gak lama lagi aku sukacita ketemu anakku di Amerika. Ceritanya seperti itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia punya brilliant idea. Untuk perjalanan selama 2 minggu lebih, dia siapkan ransum sendiri. Supaya ngirit, gak perlu jajan. Karena dia seorang petani kacang, maka dia menyiapkan ransum dari semuanya dari bahan kacang. Dia siapkan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Nah makanan yang gak tahan di hari-hari awal itu yang akan dia makan duluan. Mungkin dia siapkan sup kacang, mungkin sup kacang kondro, kalian enggak tahu. Mungkin dia siapkan pepes kacang, kali saya enggak tahu, mungkin dia siapkan pecel kalau ada ya, kalau Eropa tahu pecel gitu ya. Jadi itu kan bisa rada lama, dan dia siapkan juga biskuit kacang. Karena itu yang paling awet untuk hari-hari terakhir. Dia pikir ya enggak apa-apalah. Sebentar lagi aku akan menemui anakku. Berangkatlah dengan sukacita naik kapal. Hari pertama, kedua, tiga nggak kerasa. 1 minggu berlalu, dia mulai kerasa. Kerasa apa? Bosan sama kacang. Sebagus apapun dia kelola, dia enek Bapak Ibu. Terlebih lagi ketika dia melihat dalam perjalanan, dia ngelihat orang-orang di kapal kok enak banget pergi ke kafetaria. Terus makanannya tuh sampai numpuk-numpuk. Milih segalanya, ada salmon, ada steak. Dia ngiler saudara. Terus dia berkata begini, aduh kok enak ya, gak apa-apa deh, gue tahan dah.
sebentar lagi kau akan ketemu anakku di Amerika. Nggak apa-apa menderita sebentar. Daripada aku royal, aku lebih baik ngirit, kasihan anakku udah kerja keras. Jadi dia nahan. Walaupun dia lihat orang-orang makanannya numpuk, lihat salmon menggiurkan, lihat steak, tapi dia tahan. Selesai, sampailah ke Amerika, sukacita, penderitaannya selesai. Waktu turun, penasaran, dia nemui orang kapal. Karena dia kepengen tanya, siapa tahu nanti one day dia naik kapal lagi. Jadi dia at least tahu berapa dana yang harus dia siapkan untuk naik kapal. Pak, berapa sih Pak kalau kita makan di kafetaria? Loh, Bapak selama ini enggak makan di kafetaria? Enggak Pak. Loh, Bapak makan di mana? Oh, dengan bangga, merasa paling pinteran. Enggak ada yang punya brilliant idea kayak saya. Aku sangat berhikmat kan. Oh, saya bawa ransum Pak dari kampung. Jadi satu hari sampai hari terakhir itu saya makan dari ransum. Jadi Bapak tidak pernah makan di kafetaria? Enggak pernah Pak. Pak, Bapak kan sudah naik kapal ini dengan tiket. Iya. Bapak tidak bacakah bahwa di bagian belakang tiket ada tulisan all meals included? Lalu si Bapak, ya ampun, dia udah merasa brilian, merasa berhikmat, merasa bijak. Itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kasihan delu. Betul gak saudara? Kasihan delu. Nah Bapak Ibu, menurut saudara, yang salah siapa? Iya, anaknya kan udah kasih tiket dan di tiketnya udah ada tulisan. Mungkin aja bapaknya terlalu seneng, nggak baca tuh tiket dan sebagainya. Atau nggak nanya kek, kenapa nggak nanya hari pertama? Kenapa harus nanyanya hari terakhir? Nah, itu konyolnya, makanya malu bertanya. Nah kayak gitu tuh ceritanya. Lapar di jalan, lapar sih enggak, enek. Saya yakin sampai ke Amerika dia setahun puasa kacang. Dia nggak mau sentuh yang namanya kacang. Saudara, ilustrasi itu menggambarkan banyak kondisi anak-anak Tuhan. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit. Dia kasih saudara dan saya tiket. Alkitab kan bilang begini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan aku menyiapkan tempat tinggal untukmu. Yesus waktu mati dan bangkit, dia udah menyiapkan, memberikan tiket kepada saudara untuk sampai ke negeri impian. Bukan Amerika, tapi surga bersama dengan dia. Amin. Tetapi kan kita harus ada perjalanan. Enggak langsung hari ini sampai ke surga kan. Sama seperti Bapak ini enggak langsung sampai ke Amerika. Ada perjalanan. Betul saudara? Nah perjalanannya. Nah saudara dan saya merasa berhikmat bawa ransum. Tapi dengarkan. Tuhan Yesus kasih tiket. Dan di dalamnya all meals included. Dia tahu saudara dan saya butuh makan dalam perjalanan. Setuju? Saudara kalau pernah naik kapal, kalau ada kayak kapal pesiar gitu ya. Kadang-kadang mereka juga punya fasilitas seperti nge-gym, jacuzzi, itu semua free kan? Betul ya? Tapi uang saku tuh dipakai untuk apa? Kadang-kadang di dalam kapal itu kan kayak ada mall kecil ya, kayak ada toko-toko. Nah itu jajan sendiri kan, itu yang harus bayar kan. Tapi fasilitas yang lain kan gym, sauna, itu free. Jadi si Bapak gak memanfaatkan itu semua. Nah berapa banyak orang Kristen dari tiket yang Tuhan kasih buat kita, banyak facility yang saudara dan saya gak pernah pakai. Nah ini yang saya mau sharing buat Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti waktu kita sampai ke surga, nggak sampai muncul kata-kata kasihan deh lu. Buka Efesus pasal 1 Bapak Ibu, kitab Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal 1 ayat yang kita mulai baca ayat yang ke-16. Rasul Paulus menulis surat buat jemaat di Efesus saudara. Dia bilang begini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus.
Apa yang Rasul Paulus doakan? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Saya berdoa hari ini Tuhan akan memberikan Bapak Ibu roh hikmat dan wahyu untuk mengerti dengan benar. Jangan sampai kasihan deh lu. Amin. Jangan sampai terus saudara bilang, salah anaknya kenapa enggak kasih tahu. Bapak Ibu, Tuhan sering kali udah kasih tahu dan mungkin kita yang enggak mau tahu. Nah, saya berdoa pagi ini kita tahu. Saya berdoa pada hari ini Tuhan memberi kita hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan benar. Lalu ayat 18 dituliskan begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saya berdoa mata hati saudara dan saya terang pagi ini, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara dan saya dipanggil menjadi anaknya. Saya berdoa mata hati kita terang untuk mengerti pengharapan. Kalau bahasa sederhana, bahasa bebas saya itu gini, adalah supaya Anda mengerti facility apa yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara, anak Bapak itu manggil dia ke Amerika. Betul enggak? Dia includekan facility yang bapaknya dan mamanya perlukan. The same with God. Amin. Waktu dia panggil saudara, nyusul loh. Aku nyiapkan rumah untuk kamu. Nyusul loh. Menyusul lah. Nita kasih tiket. Saudara, dia mau kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Lalu dituliskan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, kita selalu berpikir bahwa ini nanti di surga. Betapa besarnya, betapa dahsyatnya kemuliaan yang nanti dia sediakan di surga. Mari kita baca terus saudara. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi semua kekayaan, kemuliaan, pengharapan, betapa hebat kuasanya, semuanya ini bisa dikasih kepada saudara dan saya karena apa yang dikerjakan Kristus dengan mati dan bangkit. Jadi kalau Kristus tidak mati dan bangkit, ini semua nggak ada. Bisa nangkep Bapak Ibu? Itu sebabnya Yesus berangkat duluan nih ceritanya ke dunia impian. Ya bayar semuanya dulu, oke? Terus kemudian kita lanjutkan saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja. Loh, Alkitab malah bilang bukan hanya di dunia saja. Berarti Rasul Paulus itu bilang begini, ini fasilitas, ini pengharapan, ini betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi orang kudus. Bukan hanya untuk di dunia. Nah, dia dulukan dulu, bukan untuk di dunia. Berarti kan that facility juga untuk di dunia. Betul enggak? Kalau dia enggak untuk di dunia, dia kan pasti tulis untuk yang akan datang. Tapi Paulus ngomong begini dulu, bukan hanya untuk di dunia ini saja. Loh, berarti jelas tujuan pertama untuk di dunia ini dulu. Benar ya? Tapi Paulus mengingatkan, bukan cuma untuk di dunia ini toh. Tapi juga untuk di dunia yang akan datang. Jadi itu fasilitas yang Paulus tunjukkan. Amin saudara. Nah kalau ada orang bilang ini nanti setelah kita mati masuk surga baru ini nanti dapat. No, Paulus bilang bukan hanya untuk di dunia ini. Berarti itu yang pertama kan. Untuk di dunia ini dulu. Dan ini termasuk nanti untuk di surga fasilitas ini. Terus kemudian kita lihat ayat 22. Yuk Bapak Ibu kita baca sama-sama. Saya sering deklarasikan ayat ini, ayat 22. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Alkitab bilang begini, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Saudara tahu artinya diletakkan di bawah kaki? Artinya apa? Ditaklukkan, udah dimenangkan, udah dikuasai, betul? Lalu dituliskan Kristus diberikan kepada siapa jemaat? Berarti kemenangan itu udah dikasih ke kita karena kematian dan kebangkitannya. Amin. Kemenangannya apa? Nah Bapak Ibu,
Banyak ayat-ayat meneguhkan. Salah satunya begini, kita lebih daripada pemenang. We are more than conqueror. Saudara tahu nggak sih artinya lebih daripada pemenang? Lebih dari pemenang. Saya kasih tahu artinya lebih dari pemenang. Pernah ingat petinju legendaris Mike Tyson? Orang kalau tinju sama dia, katanya cuma 1 ronde, KO. Pukulan besi Mike Tyson. Tapi terakhir-terakhir dia kan enggak ya. Terakhir-terakhir dia juga bonjot-bonjot juga. Ketika melawan Holyfield. Ya kan? Masih ingat itu ya. Saudara enggak suka tinju, saya juga enggak suka. Tapi karena dia begitu terkenal jadi tahu. Menurut saya, Mike Tyson is a champion. Seorang pemenang. Dia pulang, bawa trofi, bawa duit kan. Kalau menang cuma buat trofi tok ngapain? Dia pulang bawa duit. Menurut saya, istrinya, dia pulang, terima duitnya. Istrinya lebih dari pemenang. Wah, that's the meaning of more than conqueror. Loh iya, itu artinya lebih dari pemenang. Yang babak belur, istrinya enggak usah babak belur. Oh, istri-istri. Bapak Ibu, saya sering bercanda sama para istri. Mereka sampai menyebut istri-istri itu B2. Apa itu B2? Bapak-bapak itu bos. Istri-istri itu bosnya bos. Mohon maaf, ini guyonan para istri. Tetapi ada yang enggak terima. Jadi lebih dari pemenang itu seperti itu maksudnya. Yesus babak belur di atas kayu salib. Saudara dan saya tinggal terima. Itu artinya more than conqueror. Anda tidak pernah tahu. Lagu itu berkali-kali Anda nyanyikan tapi Anda tidak ngerti. Lebih dari pemenang. Anda tidak ngerti itu artinya, ya kan? Nah, saudara, itu artinya more than conqueror. Nah, sekarang saya mau cerita. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Yesus. Sebentar, saya mungkin tidak terlalu pintar menafsirkan atau memahami. Segala sesuatu itu artinya apa? Semuanya? Semuanya? Everything. Kita main logika. Mungkin saudara bilang, tapi kan Alkitab tidak bisa dilogikakan. Iya, gini loh. Logikanya aja secara normal, seorang mama atau seorang papa, kalau pernah pengalaman penyakit kanker, lalu kemudian anak saudara terkena kanker, apakah ada di antara saudara berkata begini, rasain nak, bagaimana dulu mama kena kanker? Mungkin gak? Mungkin? Mama dulu kena, ya kamu sekarang bisa ngerasain. Tahu nggak, susah loh. Biar kamu ngerasain, biar kamu rendah hati. Biar kamu merasakan penderitaannya mama. Ada enggak? Kira-kira logikanya ada enggak? Saudara dan saya yang manusia penuh cacat dan dosa aja, hati nurani kita aja mengatakan itu enggak mungkin. Betul enggak? Bapak kita berkata begini, aku tuh menanggung penyakitmu. Oleh bilur-bilurku, kamu telah sembuh. Bapak Ibu dengar, dia menanggung penyakit supaya saudara dan saya sehat. Bu, apa orang Kristen tidak bisa sakit? Bisa. Tapi orang Kristen punya akses mengalami kesembuhan. Itu bedanya. Yang bukan anak Tuhan tidak punya akses ke situ. Saudara punya otoritas untuk bilang sama penyakit, kamu tidak punya hak di badan saya. Karena nih tubuh dan darah Yesus sudah dikasih buat saya. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya termasuk kamu penyakit. Itu yang saya lakukan pada waktu Zoom beberapa waktu yang lalu ketika saya cerita sama Bapak Ibu ada konglomerat yang terkena kanker paru, langka. Saya cerita sama dia tentang Efesus. Saya bilang begini,
Kalau kamu percaya dan terima Tuhan, saya tidak tahu kalau dia belum terima Tuhan. Kalau kita udah percaya dan terima Tuhan, dalam hidup kita punya akses. Kenapa? Karena Tuhan bilang penyakit kita lah yang ditanggungnya. Lalu kita berdoa sama-sama, kanker, kamu tidak punya hak tinggal di badannya dia. Sekarang juga aku perintahkan kamu minggat. Beberapa hari kemudian, kankernya kering. Kita punya akses. Amin Bapak Ibu. Masa dia sakit di kayu salib terus saudara biar ngerasain gitu kapokmu kapan gitu kan. Loh kan konyol, ngapain dia harus di kayu salib? Benar gak Bapak Ibu? Pernah ada beberapa dokter melakukan penelitian tentang luka di badan Yesus. Dan ternyata jumlah luka di badan Yesus sama dengan jumlah penyakit, penggolongan penyakit di seluruh dunia. Penggolongan, kelompok penyakit. Saya bilang kanker apa masuk satu golongan. Kanker tumor kan perkankeran itu masuk satu grup gitu loh. Jadi diteliti bahwa jumlah luka di badan Yesus itu sama dengan jumlah pengelompokan penyakit di seluruh dunia. Can you imagine that? Amazing, dia udah taklukkan semuanya. Selesai. COVID ini pun whatever namanya, COVID ini juga termasuk jenis golongan flu walaupun dengan segala mutasinya. Nggak usah jauh-jauh soal kanker. Bapak ibu yang pernah kena COVID aja tanya saudara-saudaranya yang di Indonesia yang kena COVID. Lu berharap nggak anak lu kena? Lu biar ngerasain nak, enakmu, tahu gimana, susah tahu nggak mau napas. Benar? Ada? Nggak ada. Kutuk. Dia menjadi kutuk. Sebab terkutuklah orang yang ada di atas kayu salib. Saudara, saya ketemu orang di Surabaya, pas ketemu saya, bapak-bapak badannya gini. Ya saya pikir karena bongkok. Dia cerita, di keluarganya dia semua pria. Mencapai usia 50 tahun lebih, tiba-tiba badannya tiba-tiba begini. Nggak bisa ditegakkan lagi. Masalahnya semakin ngeri, semakin ke bawah, ternyata bukan umur 50, 35 sudah begini. Dicek ke dokter, bingung, nggak tahu penyakit apa, bukan osteoporosis, bukan apa namanya skelosis atau whatever namanya, bukan. Saudara, saya terlalu yakin, mungkin emak engkong, buyut-buyut, pernah buat perjanjian dengan kuasa kegelapan. Saudara, makanya jangan main-main untuk kompromi. Saudara pikir nggak apa-apa gomnya. Iblis itu selalu minta tumbal Bapak Ibu, nggak ada yang for free. Kalau nggak kena di saudara, kena di anak saudara. Kalau nggak kena di anak saudara, kena di cucu saudara. Tetapi kalau kita sungguh masuk di dalam Tuhan, maka kita punya otoritas. Amin. Saudara, kalau misalnya ini loh yang terjadi pada anak Tuhan. Kalau misalnya bapak ini nekat ke kafetaria, lalu dia mau minta makan, misalnya dia enggak ngerti nih. Terus pegawainya bilang begini, maaf Pak, Bapak enggak boleh makan di sini, mesti bayar. Mungkin pegawainya lagi kumat kepengen tahu, lagi tahu nih bapak ini bodoh, enggak ngerti apa-apa, siapa tahu dapat duit tambahan. Enggak boleh Pak makan di sini. Orang yang enggak ngerti dia akan keluar, iya ya enggak boleh, gue mesti bayar. Tapi kalau orang ini ngerti, apa yang dia bisa lakukan? Kalau misalnya pegawainya berani macam-macam. Dia bisa kasih lihat tiket, nih baca, all meals included. Itu yang saudara dan saya harus lakukan. Dengar ya, all meal included, all disease included, all curses included. You have no right. Saudara bisa berdiri buat anak-anak saudara. Kadang-kadang ngerubah anak sulit dengan cuman mulut. Tapi saudara bisa berkata, karena saudara punya hubungan darah, saudara bisa berkata, anakku sudah ditebus oleh Yesus dan aku punya hak sebagai orang tua otoritas yang punya hubungan darah. Aku ambil anakku, berhenti. Saudara, berapa banyak yang anak sekarang kecanduan
nggak tahu game-game apa yang luar biasa sampai susah sekali untuk ngelepasinnya. Saya berkata buat saudara, masuk di dalam ruang doa. Pakai tiket yang Tuhan sudah kasih. Rebut anak saudara. You have the authority. Amin. Namanya segala sesuatu ditaklukkan. Menurut saya termasuk segalanya. Menurut saya. Tetapi ada orang-orang punya pandangan beda. Enggak masalah, jadilah sesuai iman masing-masing. Menurut saya segala sesuatu. Termasuk bright future, termasuk keuangan. Bapak manakah kalau anaknya meminta roti, dia akan kasih batu. Pak, Bu, gini loh. Kalau Bapak Ibu lihat anak saudara, Bapak Ibu mapan, duit banyak, lihat anak saudara harus hidup kos karena kerjaannya nggak nutut, karena dia kerja duitnya nggak cukup, dia ngekos, nggak bisa bayar bil listrik, nggak bisa bayar bil air. Bapak Ibu sebagai orang tua apa yang Anda lakukan? Pasti ya? Atau Bapak Ibu bilang gini, kapok lu rasa. Ya lu ngerti, papa dulu sama mama juga susah. Kalau udah gini kan kamu udah ngerti susahnya orang tua. Mungkin, tapi saya percaya enggak mungkin sampai selamanya seperti itu. Mungkin. Tapi saya percaya orang tua normal, mereka mau anaknya itu diberkati, berhasil, happy. Ada di antara Bapak Ibu yang bercita-cita anaknya suatu hari akan jadi gelandangan? Boleh tanya, angkat tangan. Ada yang punya cita-cita anaknya jadi drug dealer number 1 di seluruh dunia? Saya ketemu orang yang punya cita-cita menjadi drug dealer number 1. Serius. Tapi dia cita-cita untuk diri sendiri, bukan buat anaknya. Saya mau tanya, ada? Nggak ada ya? Saya punya sekolah King's Kids di Surabaya. Itu dulu punya murid-murid bintang film dan raja. Kok bisa? Pak, Bu, sekolah saya King's Kids itu sekolah gratis untuk anak-anak yang ekonominya enggak mampu. Orang tua yang masukkan ke sekolah kami adalah orang tua yang kerjanya kayak misalnya tukang bersih kuburan. Kalau di Surabaya Kembang Kuning, tukang bersih kuburan, tukang tambal ban, tukang jual gorengan, buruh pabrik. Tapi amazing Bapak Ibu, satu kali saya tuh tersentak. Ada seorang anak, kan mereka rata-rata umur 3-4 tahun. Di sini ingusan. Kotor semua. Yang namanya kutu Bapak Ibu. Kutu itu sampai terbang-terbang di tembok. Kita aja yang gak kutuan sampai ikut gatel walaupun udah lihat gitu. Udah lihat itu udah merasa kayak gua kena kutu nih deh. Aduh serem, sampai guru-guru saya sempat takut. Pertama kali menerima mereka itu kotornya minta ampun dekil. Terus ingusan gini. Terus datang ya gak mengenal tisu lah. Kan bisa bayangin ya. Saudara, waktu saya tanya namanya saya kaget. Anda tahu namanya? Bapaknya adalah pembersih kuburan di Kembang Kuning. Namanya Antonio Banderas. Lah, enggak percaya. Di sekolah saya banyak bintang film, Pak. Antonio Banderas kecil. Ingusan. Namanya siapa? Anton. Oh, kepanjangannya Antonio Banderas. Amazing. Antonio Banderas. Kita punya Antonio Banderas. Terus ada lagi anak. Bapak ini tukang jual tahu. Anaknya 11. Saya pernah tanya, Bu, Pak, Bapak ini kan kondisi ekonomi. Kok punya anak banyak banget, Pak? Bu, ya mikir lebih ke kerja. Jawabnya gini, justru karena saya enggak ada kerja, Bu. Waktu saya interview bapaknya, justru karena saya tidak ada kerja, Bu, makanya kerjanya punya anak. Katanya, pinter juga Bapak ini jawabnya. Kita waktu ngelihat ke kosnya, satu kamar tok untuk 13 orang. Papa, mama dan anak 11 itu sandal diatur dari kecil sampai gede. Anak yang disekolahkan ke sekolah kami,
anak ke-10. Anda tahu namanya? Andi Lau. Saya tanya, Bapak Margalau? Oh enggak Bu. Oh bukan Margalau? Bukan. Kenapa kasih nama anaknya Andi Lau? Ya karena saya suka banget sama bintang film Andi Lau. Oh berarti anak-anak Bapak ada yang nama Cecilia Chung atau apa? Cecilia Chung enggak Bu. Terus Jackie Chan ada. Nomor berapa Pak yang Jackie Chan kokonya? Bapak Ibu, jadi saya punya murid ada bintang film Andy Lau dan Antonio Banderas. Jackie Chan enggak masuk ke sekolah saya karena lebih gede usianya. Wah luar biasa loh. Terus ada calon raja, anak orang Papua. Saya baca di registrationnya kaget. Tak pikir itu huruf I. Kan kadang-kadang mungkin nulis. Jadi saya tanya papa mamanya. Tulisannya Maximilian. Orang Papua, papa mamanya buruh loh. Bapak Ibu bayang no, buruh punya nama keren loh anaknya. Maximilian. Loh itu nama keren banget itu menurut saya, Maximilian. Ya, nggak ada loh anak-anak yang sekolah di sekolah saya namanya Soleh, nggak ada. Nggak ada, Tole, nggak ada. Kok Soleh, Tole, Budi aja nggak ada. Mohon maaf, yang namanya Budi itu kan angkatan-angkatan lama. Loh ya toh, Budi, Yuli, nama jadul, Santoso itu nama jadul Pak. Loh memang iya. Hah? Dulu terkenal pada zamannya, ya toh? Zaman kita Santoso, Haryanto, Handoyo, Handoko, Yulianto, apalagi zaman dulu tuh kalau cowok, kalau cewek Tina, Lina, Lani, apa meneng, Wati, Widya, Lucy. Sekarang saya tanya, Anda bisa menemukan anak-anak yang kecil dan teenager nama Lucy? Santoso, tambah ada. Santoso gak ada, gak laku sekarang. Sekarang anak-anak namanya siapa? Brandon, Jason, Andrew, Brian, siapa lagi? Catherine, kalau cewek Catherine, Jocelyn, Jessica, Jennifer. Zaman dulu terkenal Yuni. Bener dah? Yuni ya? Yuni. Susan masih zaman dulu, Susan tuh juga zaman dulu. Zaman dulu. Lia, Ita, Ira. Frida juga rodok-rodok dulu. Radak-radak dulu ya. Iya. Tapi anak-anak Papua keren loh. Maximilian. Tak pikir tuh anaknya kan 2 bersaudara, jadi dua-dua Maximilian. Oh saya pikir kan memang ada teman saya yang kalau kasih nama anak itu Bambang 1 sampai Bambang 5, Bambang semua Bu. Jadi ada bener. Terus saya pikir ini Maximilian itu mungkin nama family. Saya bilang sama ibunya, ini kepanjangan apa Bu? Oh bukan kepanjangan, apa? Itu bacanya Maximilian the First Bu. Wah, tapi saya lihat adiknya ternyata bukan I, makanya saya bingung. Jadi Maximilian the Second. Jadi di sekolah saya ada Maximilian the First, Maximilian the Second, Richard the First, and Richard the Second. Keren ya. Saya tanya sama papa dari Antonio Banderas, tukang bersih-bersih kuburan. Bapak kenapa kasih nama anaknya Antonio Banderas? Dia bilang begini, ini jawaban yang mengagumkan. Hidup saya ini susah Bu, saya boleh susah. Tapi doa dan mimpi saya, anak saya enggak boleh susah. Anak saya jadi orang yang berhasil, harus jadi orang berhasil. Tukang bersih kuburan bisa punya mimpi seperti itu. Masa Tuhan kita berpikir begini, gue mau anak gue jadi orang susah biar kapok lu puasa.
pikul salib. Kita susah setengah mati, mau kapokmu kapan? Ayo, rasain lu, biar tahu rasa bagaimana bapakmu ini dulu susah. Enggak ada. Setahu saya, kita semua kan berkata begini, cukup papa sama mama yang susah. Kamu enggak boleh susah. Bener? That's normal parents. Normal enggak? Karena ada yang enggak normal. Ada yang enggak normal, gimana? Tanya Yopi. Dia punya teman di Petra. Mestinya enggak boleh nyebut nama Petra ya. Nanti disensor ya. Anak ini malu karena nama yang dikasih sama papa mamanya. Papa mamanya itu penggemar narkoba. Suka nge-high, fly. Waktu hamil nge-fly. Untung anak ini lahir sehat. Perempuan dikasih nama narkoba Ganjawati. Saking cintanya sama narkoba, Pak. Anak ini malu waktu grown up. Kalau ditanya orang namanya siapa, Wati. Tapi kalau udah ditanya kepanjangannya, susah dia, narkoba Ganjawati. Bener, ada, eksis, hidup. Bayangin kasih nama anak. Makanya saya cuma bilang begini, yang kasih nama anak model begitu hanya orang tua yang lagi high, lagi nggak normal. Normally, you give the best. Itu Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, berdirilah dengan otoritas yang Tuhan kasih. Tuhan kasih otoritas selama perjalanan. Dia tahu kok selama perjalanan saudara dan saya perlu apa. Betul enggak? Perlu makan. Dia make sure ada roti di rumahmu. Dia make sure kamu tidak akan kekurangan. Itu keyakinan saya. Tapi kalau Anda yakin, oh saya yakin hidup di dunia ini harus menderita. Enggak apa-apa, jadilah sesuai iman masing-masing. Kalau saya percaya tiket itu all facilities included. Amin saudara. Yang saya percaya soal pikul salib adalah bukan penyakit. Ibu ini berkata, saya kena kanker karena saya harus pikul salib. No, pikul salib itu bicara tentang karakter. Kamu ditampar pipi kanan, orang lain tendang. Tapi kita kasih pipi kiri, itu pikul salib. Kamu disakiti, difitnah, orang luar bisa balas dendam. Saudara dan saya hanya diam dan ngampunin. Itu pikul salib. Orang lain bisa main nakal, saudara dan saya belajar tetap jujur, itu pikul salib. Terus jangan bilang saya kena kanker karena pikul salib. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib kalau finally you have to do it? Betul enggak? Saudara dan saya harus ngerti ini. Satu kali Tuhan bilang begini, you know why I left heaven? You know why I left heaven? Why Lord? Tuhan tuh udah punya tempat enak di surga. Kenapa susah-susah? Harus turun ke dunia yang gak enak ini. Dan babak belur benjot semua. Dia bilang begini, because you are my heaven. Bapak Ibu yang normal, saya berdoa tidak ada yang on the high. Bapak Ibu yang normal, Anda pasti punya impian begini, cukup aku yang susah, anakku harus dapat yang terbaik. That's God.